Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Empujainah pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Baik, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang materi pembagian dan pembedaan hukum, di mana sebelum saya mulai materi hari ini akan sedikit mengulas pertemuan sebelumnya tentang sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan serta azas-azas hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sedangkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, ini ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang, kemudian azas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arahan di mana di dalam pembentukan hukum itu diatur di dalam undang-undang atau disebut dengan hukum positif. Baik, kita masuk pada materi kita hari ini tentang pembagian hukum. Pembagian hukum ini menurut sumbernya ada undang-undang, kemudian hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Sedangkan menurut isinya, hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan perseorangan dengan menitik beratkan kepada kepentingan negara. Nah, sedangkan HTN yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat perlengkapan satu sama lain dalam hubungan antar negara. Kemudian hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas atau hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum internasional dibedakan menjadi dua, hukum perdata internasional yaitu yang mengatur hubungan hukum antara warga negara satu masyarakat dengan warga negara lain dalam hubungan internasional. Sedangkan hukum publik internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam hubungan internasional. 3. Menurut kekuatan mengikat atau sifatnya hukum imperatif memiliki sifat memaksa yaitu hukum dalam keadaan bagaimanapun harus diikuti dan mempunyai paksaan yang sifatnya mutlak. Misalnya KUHP, undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan yang lainnya. Sedangkan hukum fakultatif yaitu sebagai pelengkap ketentuan hukum yang diperlakukan kepada para pihak apabila para pihak membuat ketentuan hukum lainnya. Misalnya dalam pasal 1477 KUH Perdata berhubungan dengan perikatan atau perjanjian. Menurut cara mempertahankannya yaitu hukum material merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang merwujud pemerintah dan larangan seperti pasal 1320 KUH Perdata, kemudian pasal 362 KUH Pidana, kemudian undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang sesuatu yang khusus. Kemudian hukum formal yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberikan keputusannya. Nah, contoh hukum acara pidana, acara perdata, hukum acara peradilan tun, peradilan agama, dan peradilan anak. Menurut wujudnya, hukum objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih, misalnya tentang isi perjanjian yang dibuat para pihak. Menurut tempat berlakunya,
Hukum nasional atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara, sedangkan hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku di negara lain, sedangkan hukum gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kemudian yang ketujuh, menurut waktu berlakunya ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Sedangkan ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan akan berlaku di masa yang akan datang. Sedangkan hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Nah, ini ada beberapa bentuk yang membedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sebagaimana ini diatur di dalam beberapa aturan hukum. Kodifikasi merupakan pembukaan jenis-jenis hukum tertentu ke dalam kitab undang-undang secara sistemis dan lengkap. Kemudian unsur-unsur kodifikasi ini merupakan jenis hukum tertentu sistemis dan lengkap. Kemudian tujuannya ini merupakan kepastian hukum, penyederhanaan hukum, kesatuan hukum. Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum yang masih hidup di dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis dan keberlakuannya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Menurut penerapannya, hukum dapat dibedakan atas hukum in abstrakto, ialah semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum ditetapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan. Kemudian yang B, hukum in concreto, yaitu peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah ditetapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Pembedaan hukum antara hukum perdata dengan hukum pidana dari segi isi, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan memiliki titik berat kepada kepentingan perseorangan, sedangkan hukum pidana mengatur hubungan hukum yang terjadi antara warga masyarakat dengan negara yang menitik beratkan kepada kepentingan negara. Dari segi pelaksanaannya, pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat diambil tindakan oleh aparat pemerintah setelah ada pengaduan dari orang yang berkepentingan yang menderita kerugian. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan korban cukup melaporkan dan menjadi saksi terhadap tindak pidana yang terjadi. Dan menjadi penuntut umum adalah jaksa kecuali dalam tindak pidana pengaduan, misalnya pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 267 dan perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP. Perbedaannya dengan perdata, dalam hukum boleh memilih siapa yang harus diselesaikan, sedangkan pidana tidak boleh memilih, semua harus diselesaikan. Persamaannya sama-sama dapat diselesaikan setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dari segi penafsiran, hukum perdata memperbolehkan melakukan penafsiran terhadap isi undang-undang hukum perdata seperti contoh itikat baik. Kemudian hukum pidana hanya memperbolehkan melakukan penafsiran menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. Misalnya atau contoh malam hari. Antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material, yaitu hukum yang memuat aturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Baik, dari materi yang sudah disampaikan dapat saya simpulkan bahwa pembagian hukum menurut isinya ada dua, yakni hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, dan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau hubungan antar negara dengan perseorangan dengan menitik beratkan kepada kepentingan negara. Perbedaan hukum perdata dan hukum pidana dari segi isi,
Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hubungan pidana mengatur hubungan hukum yang terjadi antara warga masyarakat dengan negara dengan menitik beratkan kepada kepentingan negara. Baik, sebelum saya tutup, sedikit saya mau menyampaikan pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang sistem hukum, di mana kita akan mempelajari tentang pengertian sistem hukum, azas sistem hukum, bagian-bagian sistem hukum, dan contohnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.